Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pemasaran dan perilaku konsumen. Kita sering mendengar kata pemasaran. Sebenarnya pemasaran itu adalah kita semua, ya, yang tentunya saja akan membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh para penjual, gitu ya. Nah, oleh American Marketing Association mendefinisikan pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsep dari mulai penetapan harga, kemudian promosi, serta distribusi atas suatu gagasan yang nantinya bisa berupa barang atau jasa, yang tentunya saja ini untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran, baik itu perseorangan maupun organisasi. Nilai dan manfaat. Nilai membandingkan manfaat produk dengan biayanya. Apabila manfaat produk bernilai tinggi, jauh lebih besar dari biayanya, maka manfaat tidak hanya mencakup fungsi dari produk, melainkan suatu kepuasan emosional yang terkait dengan memiliki, mengalami, dan atau mendapatkannya. Contohnya saja, ketika seseorang ingin membeli suatu barang yang memang harganya tinggi, misalnya saja mobil Ferrari, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, orang yang membeli itu mobil itu tidak hanya melihat manfaatnya, tapi juga dari sisi kepuasan emosional. Karena mereka bisa jadi ketika membeli mobil seperti itu membuat prestis atau gaya hidup, ataupun orang melihat yang membeli mobil tersebut, wah, sangat sangat besar gaya dan prestis di mata mereka, seperti itu, ya. Itu nilai dan manfaat. Sedangkan nilai dan kegunaan, kita ketika membeli suatu barang maupun jasa ke suatu perusahaan, produk memberikan kegunaan kepada konsumen terhadap kemampuan produk memuaskan keinginan atau kebutuhan manusia. 4 jenis kegunaan. Yang pertama, bila perusahaan menghasilkan hiasan, misalnya saja pada masa Lebaran, ia menciptakan kegunaan waktu. Misalnya saja ketika Lebaran, ketupat misalnya, ya, pembuat ketupat, kemudian parcel, itu juga mereka menciptakan kegunaan waktunya di saat seperti itu, maka harga-harga atau barang yang ditawarkan akan melonjak tinggi, ya, harganya. Yang kedua, bila suatu toko serba ada membuka departemen lebarannya setiap tahun, ia menciptakan kegunaan tempat, ya. Misalnya saja toko yang tidak pada saat sebelum lebaran tidak dihias, kemudian pada saat lebaran dihias, tentunya ini akan menciptakan kegunaan tempat. Tempatnya akan lebih bagus atau lebih baik. Yang ketiga, bila toko menjual hiasan yang dapat dimiliki dan digunakan konsumen, ia memberikan kegunaan kepemilikan, di mana konsumen dapat secara nyaman
membeli beberapa kotak ornamen dan menghiasinya. Yang keempat, dengan mengubah bahan mentah menjadi ornamen jadi, ia menciptakan kegunaan bentuk. Ya. Jadi ada 4 jenis kegunaan yang tadi saya jelaskan di atas. Barang, jasa maupun gagasan. Yang dimaksud dengan barang konsumsi adalah produk-produk yang dibeli oleh konsumen untuk penggunaan secara pribadi. Contohnya saja minyak wangi, obat pusing, kemudian kendaraan mobil misalnya. Itu adalah barang-barang konsumsi. Barang industri adalah produk-produk yang dibeli oleh perusahaan untuk memproduksi produk-produk lainnya, yaitu misalnya saja peralatan bedah, mesin keruk, dan lain-lain. Sedangkan jasa ini adalah produk-produk yang tidak berwujud, ya, seperti waktu, keahlian, atau beberapa aktivitas yang dapat dibeli. Contohnya saja yaitu perusahaan-perusahaan asuransi, ya, itu lebih kepada jasa pengurusan misalnya, atau klaim-klaim terhadap kendaraan maupun kesehatan, ya. Kemudian maskapai penerbangan, ya, misalnya pembeli tiket dan lain-lain, ya, atau klinik kesehatan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk jasa yang diberikan, ya. Pemasaran relasional adalah strategi pemasaran yang menekankan pada hubungan yang terus berlanjut dengan pelanggan dan pemasok. Jadi antara pelanggan dan pemasok akan terjalin suatu hubungan. Misalnya saja bank konvensional menawarkan insentif ekonomis untuk mendorong hubungan jangka panjang, misalnya saja dengan memberikan rekening giro, tabungan, dan pinjaman. Lingkungan pemasaran diantaranya ada namanya lingkungan eksternal, yaitu faktor-faktor luar yang mempengaruhi program-program pemasaran melalui kesempatan atau suatu ancaman. Ada 5 faktor lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan politik dan hukum, ya. Misalnya ada pembatasan penggunaan ponsel di dalam mobil misalnya, ya. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Ini lebih kepada gaya hidup, ya, seperti cermin nilai, keyakinan, dan suatu ide-ide. Yang ketiga, lingkungan teknologi. Ini adalah perkembangan teknologi yang terus maju, ya. Misalnya dulu adanya parabola, kemudian ada DVD, ya, kemudian juga kuliah dari rumah gitu, ya, dengan Zoom dan lain-lain, ya, dengan menggunakan teknologi yang makin maju. Kemudian ada juga lingkungan ekonomi. Ini lebih kepada siklus bisnis yang berpengaruh terhadap usaha, misalnya saja inflasi, suku bunga, maupun resesi. Kemudian ada lagi yaitu lingkungan persaingan. Di antaranya dengan adanya produk-produk yang substitusi, ya, pengganti produk-produk yang memang bisa dialihkan ke yang lain. Misalnya produk yang misalnya saja obat-obatan, ya. Misalnya obat kemudian bisa diganti dengan cara dengan kita berolahraga dan lain sebagainya. Kemudian produk merek itu pemasaran persaingan yang memikat konsumen terhadap produk-produk yang serupa. Misalnya aja jasa audit, ya, persepsi pembeli mengenai produk barang. Kemudian juga ada persaingan internasional. Ini lebih kepada pemasaran persaingan antara produk-produk domestik terhadap produk-produk luar negeri. Misalnya dengan adanya penerbangan Swiss Air atau melahirkan suatu aliansi antar di maskapai tersebut.
ya. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu biasanya terhandle oleh suatu jabatan, yaitu seorang manajer pemasaran. Manajer ini berfungsi atau bertanggung jawab terhadap suatu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bauran pemasaran yang menghasilkan perpindahan barang atau jasa yang dimiliki oleh organisasi atau industri tersebut ke konsumen. Nah, rencana pemasaran merupakan suatu strategi yang rinci dan terfokus untuk mengarahkan bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Rencana dan dalam melaksanakan strategi tersebut di atas, kita mengenal yang namanya 4P dari marketing mix. Yang dimaksud dengan 4P atau 4 komponen dasar di dalam suatu pemasaran, yang pertama yaitu produk atau barang atau jasa atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian ada juga yang namanya diferensiasi produk. Ini lebih ke produk. P yang kedua produk, yaitu diferensiasi. Artinya keunikan atau kelebihan atau keistimewaan produk yang ditawarkan, ya, yang membedakan dengan produk-produk yang lain yang sama, ya, di lingkungan pasar. Ini berefek kepada citra produk yang berbeda, ya, di antara perusahaan yang sama, gitu ya. Perusahaannya jenis produknya sama, cuma ada yang membedakan. Misalnya dari packagingnya, atau dari rasanya, atau dari kelezatannya, atau dari harganya, dan seterusnya. 3P yang ketiga yaitu penetapan harga, yaitu lebih kepada memilih harga jual yang sesuai. Harga mendukung terhadap biaya operasi, administrasi, riset-riset yang dilakukan, dan biaya-biaya lain di dalam pemasaran. Itu termasuk juga dengan biaya promosi dan lain sebagainya. Yang keempat dari 4P yaitu distribusi atau penyaluran, ya. Ini biasanya menempatkan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan ke outlet yang sesuai. Misalnya saja dengan memilih toko eceran, dengan mencari suatu saluran distribusi yang sesuai. Ini mempengaruhi saluran ini mempengaruhi terhadap harga yang akan ditawarkan. Semakin panjang saluran distribusinya, itu akan memakan atau akan menempatkan harga yang agak lebih mahal, ya, dibandingkan langsung dari pabrik ke pengecer, seperti itu, ya. Nah, itu ada 4P atau 4 komponen dasar di dalam marketing mix. Biasanya di dalam suatu pemasaran ada komunikasi yang harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan antara penjual dengan pembeli, ya. Nah, bentuk-bentuknya misalnya aja dengan cara melakukan promosi. Ini adalah teknik mengkomunikasikan informasi mengenai suatu produk yang akan dipasarkan, ya. Jadi promosi ini dari mulai kita memproduksi, kita mengenalkan ke konsumen, ya, supaya mereka tahu, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk promosi bisa jadi berupa iklan. Ini biasanya komunikasi secara non personal yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai produk kepada yang bersangkutan. Bisa juga itu promosi dengan cara penjualan secara langsung, yaitu penjualan langsung ke pembeli, ya. Maupun dengan promosi penjualan, misalnya dengan bujukan langsung kepada pembeli dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari promosi, dan sekarang mulai promosi dilakukan secara online, ya, melalui media-media sosial.
Dalam suatu pemasaran perlu juga adanya suatu target dan segmentasi pasar, ya. Target ini adalah sama aja dengan pasar sasaran, yaitu suatu kelompok orang-orang yang memiliki suatu keinginan dan kebutuhan yang serupa, dan mereka itu menyeleksi pasar sasaran yang merupakan tahap awal dari strategi pemasaran. Nah, di dalam target pemasaran itu dibutuhkan yang namanya segmentasi pasar. Maksudnya adalah segmen itu merupakan suatu proses pembagian pasar ke dalam kategori-kategori jenis pelanggan, ya. Dan kita bisa mengidentifikasikan segmen pasar itu ada beberapa hal, dari mulai variabel geografis itu lebih kepada daerah, ya. Kemudian bisa juga ke dalam variabel demografi, ini lebih kepada umur, etnik, suku, agama, dan kelas sosial, ya. Itu bisa diidentifikasi segmen pasar tersebut. Atau juga bisa kita menggunakan variabel psikograf atau melihat dari gaya hidup, ya. Gaya hidup, minat, dan sikap. Nah, ini bisa terlihat ketika orang membeli suatu produk dengan harga yang tinggi, misalnya Nike misalnya. Mungkin Nike ini tidak hanya melihat dari sisi lainnya, tapi lebih kepada gaya hidup, ya. Biar terlihat orang wah mewah, wah prestise, dan lain-lain, gitu ya. Atau juga bisa dalam kategori variabel perilaku. Ini lebih kepada cara konsumen menggunakan produk dan kesetiaan terhadap produk tersebut. Misalnya bajunya baju casual, kemudian menggunakan gaun malam ketika tidur, kemudian olahraga menggunakan sepatu-sepatu yang khusus buat olahraga, gitu ya. Dan itu masuk ke dalam kategori variabel perilaku. Sebelum kita melakukan suatu pemasaran, perlu dilakukan yang namanya riset, ya, riset pemasaran. Maksudnya adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, seperti apa keinginan mereka, gitu ya, serta bagaimana cara terbaik agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara membagikan misalnya saja kuesioner, gitu ya, kemudian menanyakan langsung, gitu ya, kepada calon konsumen dan lain sebagainya. Itu adalah riset pemasaran. Nah, dalam melakukan suatu riset pemasaran perlu ada 5 tahap yang biasa digunakan. Yang pertama, mempelajari situasi akhir, ya. Kita bisa melihat konsumen itu dari sisi kebutuhan, ya. Mereka ingin butuh seperti apa dan apa yang mereka lakukan, itu bisa kita pelajari melalui perilaku mereka, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih metode riset, ya, dengan melihat keefektifan dan biaya yang kita akan lakukan ketika kita melakukan suatu riset, ya. Ada cara yang mudah, yaitu dengan membagikan kuesioner tersebut, contohnya. Yang ketiga, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sekunder. Maksudnya adalah melihat riset sebelumnya. Kita bisa ambil contoh misalnya dari Statistical Abstract of US misalnya, dengan menawarkan data sejumlah variabel geografis dan sekunder dapat menghemat waktu, usaha, dan uang. Kenapa? Karena datanya sudah diolah, sudah didapat. Jadi kita tinggal ngambil saja, ya. Nah, data primer ini merupakan suatu data yang baru yang dilakukan oleh riset, yang dilakukan oleh perusahaan atau agen-agen tertentu. Yang keempat, dengan menganalisa data, ya, menganalisa data dengan cara data yang didapat akan diolah menjadi suatu informasi. Misalnya tadi dengan cara mengirimkan kuesioner, kuesioner sudah didapat dengan mengambil beberapa sampel, gitu ya, kemudian diolah, ya, dan keluar hasilnya, gitu ya. Apa keinginan dari konsumen tersebut. Kemudian
Tahapan yang kelima dengan mempersiapkan laporan. Ini lebih kepada mencakup metodologi dan riset pada studi. Laporan ini untuk mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, dan jika sesuai maka kita akan membuat suatu rekomendasi tindakan yang terbaik dalam melakukan pemasaran. Itu adalah 5 tahap dasar riset pemasaran. Untuk metode-metode riset itu yang pertama bisa kita lakukan yang namanya observasi. Maksudnya adalah pengawasan dan pencatatan perilaku konsumen, ya, dengan melihat kebutuhan mereka dan kemauan mereka. Yang kedua dengan cara survei. Survei ini tadi lebih kepada kuesioner, ya, pemberian kuesioner atau wawancara, ya, wawancara kepada orang-orang yang memang menjadi target kita. Yang ketiga yaitu pembahasan secara berkelompok. Kita membuat kelompok-kelompok dan mencoba untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan di dalam kelompok tersebut, ya. Misalnya saja dengan menanyakan terkait harga, tempat, kemudian produknya dan lain sebagainya ke setiap anggota kelompok tersebut. Yang keempat dengan membandingkan tahapan individu yang satu dengan yang lain, ya, seperti itu. Jadi ada 4 metode riset yang dilakukan. Untuk memahami perilaku konsumen, kita perlu melakukan suatu studi mengenai proses keputusan konsumen untuk mereka mendorong membeli produk-produk dan mengkonsumsi produk-produk yang akan kita atau yang akan dibeli, ya. Pengaruh pada perilaku konsumen ini ada 4. Yang pertama pengaruh psikologi, ini lebih kepada motivasi, persepsi, kemampuan belajar dan individu. Yang kedua pengaruh pribadi, ini lebih kepada gaya hidup, kepribadian, status ekonomi. Yang ketiga pengaruh sosial, ini lebih kepada pendapat pimpinan, teman dan lain-lain karena terpengaruh, ya. Kemudian yang keempat pengaruh budaya, yaitu cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok yang lain. Itu ada 4 pengaruh perilaku konsumen. Proses pembelian produk oleh konsumen itu ada 5. Yang pertama adanya kesadaran akan kebutuhan. Mereka membeli karena adanya kebutuhan. Yang kedua mencari informasi. Ada juga konsumen yang mencari informasi terhadap produk-produk tersebut, ya, yang tadinya nggak beli karena melihat informasi jadi beli, gitu ya. Kemudian yang ketiga evaluasi alternatif. Maksudnya adalah mencari alternatif lain yang kita bisa lakukan, ya, oleh konsumen, ya. Misalnya produk A ternyata mahal, maka mereka mencari alternatif produk B yang lebih murah, misalnya. Yang keempat keputusan membeli. Nah, keputusan membeli ini banyak pemikiran yang dilakukan oleh konsumen, ya, dari mulai produk yang berkualitas, harga produk yang murah, garansi produk dan lain sebagainya. Evaluasi pasca pembelian ini lebih kepada konsumen akan mengevaluasi produk yang dibeli, ya. Ya, kalau misalnya konsumen membeli barang kemudian barang itu cepat rusak, maka ketika akan membeli lagi akan berpikir 2 kali, ya, karena produk yang pernah dibelinya bermasalah, seperti itu. Untuk pasar organisasi ini ada 3 jenis. Yang pertama pasar industri. Ini lebih kepada pasar organisasi yang terdiri dari perusahaan yang membeli barang-barang yang dirubah menjadi produk-produk lain atau digunakan selama produksi. Ya, misalnya saja perusahaan yang membeli barang elektronik
kemudian komponen logam dan kaca untuk dibuat jam dinding. Di sini akan lebih kepada beberapa produk yang dibeli menjadikan satu produk jadi, ya. Seperti tadi membeli logam, kemudian membeli kaca, ya, kemudian dibuat jam dinding seperti itu. Kemudian yang kedua, pasar pedagang perantara. Ini lebih kepada pasar organisasi yang terdiri dari badan-badan perantara yang membeli barang jadi dan menjual kembali. Ya, misalnya membeli perahu yang memang dirasa rusak, kemudian diperbaiki, kemudian dijual. Nah, model perantara seperti itu, ya. Kayak model kalau di Indonesia misalnya saja yang jual beli mobil bekas, ya, mobil-mobil yang sudah tua, yang copotan seperti itu. Nah, itu diperbaiki, kemudian dirapihkan, kemudian dijual dengan harga yang agak lebih tinggi seperti itu. Ada juga yang namanya pasar pemerintah dan institusi. Ini lebih kepada pasar organisasi yang terdiri dari pembeli barang dan jasa non pemerintah seperti rumah sakit, tempat ibadah, museum, dan badan amal. Intinya mereka tidak terlalu banyak mengambil profit, ya, keuntungan seperti itu. Itu pasar organisasi. Kita juga pernah mendengar yang namanya bauran pemasaran internasional. Ini lebih kepada memasarkan suatu produk secara internasional dengan menyusun suatu strategi yang mendukung operasi bisnis secara global. Misalnya saja dengan konsumen asing, gitu ya. Mereka membeli dari domestik, ya. Dan ini biasanya terkendala dalam masalah bahasa, ya. Bahasa, kebiasaan, kemudian praktek bisnis dan perilaku konsumennya. Karena ini sudah internasional, gitu ya. Yang kedua, perlu dipikirkan juga di dalam produk internasional ada suatu standar-standar yang memang harus standarkan di suatu negara, ya. Misalnya saja produk Apple misalnya menyesuaikan daya listrik dari setiap negara, gitu ya. Kemudian penetapan harga internasional, misalnya antara McD yang di Indonesia dengan yang di luar negeri jelas berbeda, ya, dari segi harga. Kemudian dari distribusi internasional, misalnya saja ada akuisisi kosmetik yang Revlon, ya. Kemudian adanya juga kalau di internasional juga promosi, ya, promosi internasionalnya juga berbeda, ya. Mungkin kalau di luar negeri produk-produk mahal itu melakukan promosinya tidak gencar, ya. Kenapa? Karena sudah image, ya, terbayangkan bahwa produk tersebut tuh mahal. Tapi kalau terlalu sering dengan iklan malah dianggap sebagai suatu produk yang buruk, gitu ya, kalau di luar negeri. Sedangkan kalau bauran pemasaran di produk-produk bisnis kecil, yang perlu diperhatikan adalah potensi yang realistis dan segmentasi yang jelas, ya. Misalnya saja dengan adanya tas tangan misalnya, ya. Misalnya dengan produk Little Earth Production misalnya, mereka memasang di toko tas tersebut tidak digantung, tapi ketika digantung promosinya atau terlihat oleh konsumen, gitu ya. Dan dengan memajang dengan cara digantung, maka pembeli akan lebih leluasa memilih dibandingkan ditaruh di bawah. Kemudian untuk bauran pemasarannya juga di bisnis kecil, dengan menetapkan suatu harga, walaupun misalnya harganya itu walaupun tidak terlalu mahal, ini harus dibuat secara akurat, ya, dengan proyeksi beban-beban operasional. Tentunya sudah dihitung, gitu ya. Ketika kita menjual suatu produk,
perlu dihitung beban-beban operasional. Di antaranya misalnya beban tenaga penjualnya, beban promosinya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perlu juga di bisnis kecil itu adanya suatu fasilitas ya, fasilitas yang memang mendukung ya. Misalnya dengan pelayanan gitu ya, dengan melakukan pelayanan secara maksimal, bahkan ada tagline-nya sistem zero response time, jangan sampai ada waktu jedahnya gitu ya. Dan itu merupakan nilai jual dari suatu perusahaan atau bisnis kecil itu ya. Itu contohnya aja di Everray System Insurance ya. Ini mereka memproduksi PC ya. Jadi mereka membuat tagline jangan sampai ada kesalahan ya, respon yang tidak cepat gitu ya. Kemudian untuk bisnis kecil juga promosi ini biasanya dihitung dari biaya awal ya. Misalnya saja melakukan penjualan koran-koran ya, dulu ada jualan koran ya, itu per lokasi, tidak bisa keluar dari lokasi gitu ya. Karena ini kalau keluar dari lokasi biasanya sudah ada koran lainnya gitu ya. Seperti itu. Itu adalah bauran pemasaran produk-produk yang bisnis kecil. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman di materi yang ke-9 ini tentang pemasaran. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dieksplor oleh teman-teman semua, terutama tentang bauran pemasaran serta perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.